Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di soal ini ditanya jari-jari atom yang benar. Jadi pertama kalau ditanya jari-jari, kita harus tentukan dulu golongan sama periode suatu atom. Jadi di sini sudah saya tuliskan. Kita tulis dulu konfigurasi dan menentukan golongan dan periodenya. 8P berarti 2 sama 6 ya. Maka dia 6A, periodenya ada 2 kulit, maka periode 2. Oke, selanjutnya kita analisis masing-masing ABC-nya nih, karena ini katanya P lebih gede daripada Q. P itu golongan 6A lebih gede dari Q golongan 1A. Nah, sebelumnya jari-jari itu konsepnya itu makin ke kiri dan makin ke bawah dia semakin gede. Jadi kalau satu periode, golongan yang paling gede itu golongan yang kiri, yaitu 1A yang paling terbesar berarti kan. Tapi dalam satu golongan ke bawah itu lebih besar. Misalnya ada golongan 7A, berarti yang terbesar tuh jari-jarinya yang paling bawah tuh siapa gitu. Nah, selanjutnya kita analisis P lebih kecil dari Q. Kita tulis dulu P itu golongan 6A, 2 itu lebih besar katanya dengan Q yang 1A 3. 1A 3. Nah, nih. Gimana nih? Nah, kita lihat tadi. Kan lebih ke kiri yang gede. Berarti ada 1A sama 6A. Berarti lebih gede siapa? 1A dong. Karena kan 1A di paling kiri tuh, sedangkan 6A yang di paling agak di kanan gitu ya. Maka ini harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini maksudnya. Berarti ini udah salah di awal. Terus sekarang yang ini Q lebih kecil dari T. Kita lihat Q itu 1A periode 3. Jadi 1A periode 3. Terus T. T itu nih. T itu 2A periode 4. 2A periode 4. Nah, bisa kita lihat nih 1A sama 2A kan ini agak mendekati ya. Nah, kita bisa lihat nih 1A berarti elektrovalensinya 1. Sedangkan kulit ini menyatakan jumlah kulit. Periode itu menyatakan jumlah kulit. Jadi katanya kulitnya ada 3. Di akhir ada 1 elektron valensi. Kalau yang ini kulitnya ada 4. Dan di akhir ada 2 elektron. Itu ya. Jadi betulkah Q lebih kecil daripada T? Maksudnya ini 1A dengan 3 kulitnya sama periode 4. Ya, ini betul. Betul ya. Jadi Q lebih kecil daripada T. Nah, sekarang kita bandingin T sama V. Nah, kita bandingin nih. V itu 8A periode 4. Jadi sama-sama 4. Sama-sama punya kulit 4. Jadi sama-sama punya 4 kulit. Tapi elektron terluarnya ada 8. Nah, maka mana yang gede nih? Nah, bisa kita lihat kalau elektronnya besar, elektron terluarnya 8, maka inti atomnya juga segitu gitu ya. Sehingga tarikannya ini lebih kuat oleh inti atom. Sedangkan ini kan hanya 2, maka tarikannya tidak begitu sekuat yang 8A ini. Artinya, karena sama-sama periodenya, maka si T ini harusnya lebih besar. Gitu ya. Jadi harusnya ini tuh lebih besar.
Nah, berarti ini juga salah. Jadi sekali lagi, kalau di kulit yang sama, misalnya kulitnya ada 3, sama-sama kulitnya ada 3 nih. Cuman elektrovalensinya di sini 4, sedangkan di sini 2, gitu ya. Jadi tarikan yang 2 ini lebih kecil daripada tarikan yang ada 4 ini, sehingga menyebabkan yang 4 ini semakin mengecil. Jadi kayak gini tandanya. Jadi yang ini lebih kecil daripada yang ini. Selanjutnya kita lihat yang C. Yang C itu Q lebih gede dari S. Jadi Q itu tadi 1A 1A periode 3 sama S. Kita bandingin S itu nih 7A periode 3. 7A periode 3. Nah, karena periodenya sama-sama 3, tadi kan ke kiri ya. Kalau periodenya sama, yang ke kiri itu lebih gede. Jadi betul 1A ini lebih besar daripada 7A. Sekarang kita bandingin 7A sama P. P itu 6A. 6A periode 2. Nah, jadi gini. Kita lihat nih, ini periodenya beda. Nah, jadi kalau periodenya beda, kita analisiskan gitu. Kalau yang 7A ini kulitnya ada 3, sedangkan yang 6A ini kulitnya ada 2. Maka besaran yang mana? Besaran yang ini dong, yang 7A. Maka dia kayak gini, karena dia beda periode, beda golongan tapi beda periode ya. Jadi periode tuh pokoknya intinya kulit, golongan tuh elektron terakhir. Maka jawabannya C, betul C. Selanjutnya diketahui konfigurasi elektron ini, terus dia bilang berdasarkan sifat periode kedua unsur tersebut mana yang benar gitu ya. Jadi pertama sama, kita tentukan dulu golongannya. Ini S ya ujungnya, berarti 1A periodenya 4. Ini 5 tambah 2 7. A periodenya 4. Jadi kalau disusun 1A kalau disusun si A ini di sebelah kiri, jadi periodenya sama ya, dan yang B itu sebelah di kanan banget gitu golongan. Konsep jari-jari itu harus benar-benar dipahami, dimana jari-jari ke kiri dan ke bawah semakin gede. Jadi kan ini ke kiri, jadi satu periode nih, berarti ke kiri makin gede, berarti A ini jari-jarinya besar, jari-jari terbesar. Kita lihat dulu nih, jari-jari A lebih kecil daripada jari-jari atom B. Salah ya. Terus energi ionisasi lebih tinggi yang A. Nah, kita pahami energi ionisasi itu dia ke atas dan ke kanan. Semakin dia mudah melepas elektron, maka energi minimumnya semakin kecil. Tapi kalau dia sulit, semakin gede. Jadi karena tadi A ini jari-jarinya gede, jadi kan jari-jarinya gede, maka dia lebih mudah melepas elektron. Karena dia mudah, maka energi ionisasinya kalau yang A ini rendah. Kita lihat lebih tinggi di sini, harusnya lebih rendah, salah. Ya. Terus afinitas elektron A lebih besar. Jadi afinitas juga sama. Yaitu ke atas dan ke kanan. Jadi afinitas itu energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron. Jadi kan yang suka nangkap elektron kan yang non logam ya. Ya, yang minus, yang membentuk ion negatif itu kan minus. Maka lebih ke kanan. Sedangkan di sini dia bilang elektron A lebih besar. Salah, harusnya B yang besar. Ini salah juga. Ke elektronegatifan A lebih kecil. Nah, elektronegatifan juga atas dan ke kanan. Elektronegatifan itu adalah harga mudahnya dia menangkap elektron, maka dia ke kanan, karena kan yang menangkap elektron itu kan yang bagian gas itu kan di sebelah kanan gitu. Jadi kalau dibandingin harusnya ke elektronegatifan A lebih kecil. Nah, ini benar jawabannya. Nah, kenapa titik didih A yang A ini salah? Ini disebabkan karena titik didih itu
dia itu golongan 1A sampai ke golongan 4A ini titik didih itu dia makin naik, jadi ke kiri ke kanan tuh naik gitu, karena dia logam nih, kan logam golongan 1A sama golongan 4A kan logam, makin di kiri kan tadi jari-jarinya lebih gede, artinya dia lebih mudah melepas elektron, sehingga kalau dia mudah melepas elektron, mudahlah dia berikatan, mudah juga dia dilepas gitu ikatan, sehingga titik didihnya tuh rendah. Sedangkan golongan yang keempat sana ke kanan makin susah dia melepas elektron, maka susah untuk melepaskan ikatannya, sehingga titik didih atau suhu didihnya itu harus tinggi banget supaya molekulnya terlepas. Tapi dari golongan 6A sampai ke golongan 8A itu turun, artinya ke kiri yang gede gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang kenapa? Karena kan cair ya. Di golongan gas dan cair ini dia kan lebih ke menangkap elektron. Jadi golongan sebelah ini tuh, kecuali 8A ya, lebih mudah menangkap elektron. Golongan 7A itu golongan yang hanya menangkap satu elektron gitu, sehingga dia lebih mudah dilepaskan. Makanya tadi titik didihnya rendah. Kalau golongan 6A kan dia harus menangkap 2 elektron, maka lebih sulit. Jadi yang A ini, A sama B itu sama-sama memiliki titik didih yang rendah. Seperti itu.